Saka trying to go around his man, pulls the ball back and it's in! Arsenal have scored and it's Emil Smith-Rowe who's given the Gunners the 1-0 advantage. Halo, jumpa lagi di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Curhatan Arsene Wenger, menyesal tak tinggalkan Arsenal lebih cepat. Arsene Wenger mengaku ia menyesal tak mengambil keputusan untuk meninggalkan Arsenal lebih cepat. Arsene Wenger ternyata pernah merasa bahwa ia harus cabut dari Arsenal pada tahun 2007 silam. Hal tersebut terungkap dalam film dokumenternya yang berjudul Arsene Wenger Invincible. Pasalnya, ia mulai merasa tak nyaman di Arsenal. Perasaan itu muncul karena melihat suasana dalam klub tiba-tiba menjadi tegang karena adanya friksi dalam dewan klub. 2007 adalah titik yang menentukan. Ini pertama kalinya saya bisa merasakan ada ketegangan di dalam dewan klub. Ungkapnya seperti dilansir Sports Mall. David Dane memiliki kesepakatan dengan Stan Kroenke. Siapa yang ingin ia bawa, saya terpecah antara setia kepada klub dan setia kepada David. Beber Wenger. Saya hari ini masih bertanya-tanya, apakah saya melakukan hal yang benar karena hidup tidak pernah persis sama setelahnya. Saya pikir, saya sekarang harus pergi ke akhir proyek ini, ucapnya. Selama di Arsenal, Arsene Wenger pernah mendapat godaan untuk melatih klub lain, di antaranya dari Real Madrid dan bahkan Manchester United. Dan kini, Wenger pun menyesal keputusannya tak cabut pada tahun 2007 silam itu. Jika saat itu ia cabut, maka ia akan mendapatkan menukangi Madrid atau bahkan timnas Prancis. Saya bisa saja pergi ke timnas nasional Prancis, tim nasional Inggris 2 atau 3 kali bahkan, seru Wenger. Saya bisa pergi 2 kali ke Real Madrid, saya bisa pergi ke Juventus, Paris Saint-Germain, bahkan ke Man United. Kelemahan fatal saya adalah saya terlalu mencintai tempat saya, di mana saya berada, ujarnya. Saya menyesal, saya seharusnya pergi ke tempat lain. Saya mengidentifikasi diri saya sepenuhnya dengan klub dan itu adalah kesalahan yang saya buat. Sekarang tidak ada alasan khusus bagi saya untuk pergi ke sana. Selebihnya, murni emosional dan itu kurang penting, tegas Wenger. Arsenal sendiri terus terpuruk usai ditinggalkan Arsene Wenger. Namun, kini mereka memperlihatkan tanda-tanda kebangkitan di bawah asuhan Mikel Arteta. 7 pemain terbaik Arsenal musim 2021-2022. Tidak ada Bukayo Saka. Arsenal menunjukkan performa impresif hingga pekan ke-11 Premier League musim 2021-2022. Bukayo Saka menjadi pemain penting bagi Arsenal. Dia tidak pernah absen dari 11 laga yang sudah dijalani Arsenal. Saka mencetak 1 gol dan membuat 2 assist. Saka juga menjadi pemain dengan umpan kunci paling banyak, 19 kali. Tapi menariknya, Saka tidak masuk dalam 7 besar pemain Arsenal dengan rating paling tinggi versi WhoScored. Saka hanya berada di urutan ke-9 dalam daftar pemain dengan rating paling tinggi. Lantas, siapa yang lebih baik dari Saka? Yang pertama ada nama Thomas Partey. Partey mengalami cedera ankle dan sempat melewatkan beberapa laga awal musim. Saat sembuh, performa Partey langsung apik dan menyegel satu tempat di lini tengah Arsenal. Partey memainkan peran kotor di Arsenal. Dia adalah pemain dengan jumlah pelanggaran paling banyak 10 kali. Namun, dia melakukan tugas itu dengan bersih karena baru menerima 1 kartu kuning. Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang masih bertaji untuk menjadi mesin gol Arsenal. Pemain asal Gabon itu telah mencetak 4 gol.
Performa Aubameyang terbilang cukup bagus, walau sempat mengalami banyak momen sulit di awal musim. Aubameyang menjadi pemain Arsenal yang paling sering mengancam gawang lawan. Ex pemain Dortmund itu paling banyak melepas tendangan 25 kali, dengan mayoritas terjadi pada area kotak penalti 13 kali. Ben White sempat kesulitan di awal musim dan harus absen karena COVID-19. Tapi perlahan pemain 24 tahun itu membuktikan kualitasnya. Ben White tampil bagus dan menjadi pemain kunci Arsenal. Dari 9 laga yang dimainkan The Gunners bersama Ben White, 5 laga berakhir dengan catatan nirbobol. Ex pemain Brighton juga sangat piawai memainkan bola dan menunjang skema yang diterapkan Arteta. Aaron Ramsdale segera menggusur Ben Leno dari posisi kiper utama Arsenal. Dia tampil bagus dan layak mendapat banyak pujian. Salah satu aksi terbaik Ramsdale terjadi saat Arsenal menang 2-0 atas Leicester. Aaron memiliki catatan performa yang luar biasa. Hari ini dia membuat sejumlah penyelamatan api untuk menjaga clean sheet-nya, dan dia harus terus melakukan itu. Puji Arteta. Takehiro Tomiyasu. Seperti Ben White dan Ramsdale, Tomiyasu juga langsung memberi kontribusi besar bagi Arsenal. Salah satu kelebihan bek asal Jepang ini adalah fleksibilitas peran dan posisi yang bisa dimainkan. Tomiyasu bisa bermain sebagai bek tengah pada formasi 3 atau 4 bek sejajar. Tomiyasu juga bisa bermain sebagai bek kanan. Selain itu, Tomiyasu adalah pemain yang paling sering melakukan tackle, yaitu 18 di Arsenal. Gabriel Magalhaes menjadi pemain yang vital di lini belakang. Perannya makin penting seiring performa yang konsisten pada musim ini. Gabriel bisa jadi andalan untuk jangka panjang karena usianya baru 23 tahun. Gabriel sangat kuat dalam duel udara dan duel area. Dia memenangkan 15 dari 26 duel yang dilakukan. Gabriel juga menjadi pemain yang paling sering melakukan blok dari tendangan lawan, yaitu 11 kali. Dan yang terakhir ada nama Emil Smith Rowe. Tidak diragukan lagi bahwa Smith Rowe adalah pemain penting di Arsenal musim ini. Klub tidak salah memberikan nomor punggung 10 pada pemain jebolan akademi itu. Sejauh ini, Smith Rowe telah mencetak 4 gol dan membuat 2 assist. Smith Rowe adalah senjata Arsenal dari lini kedua. Dia bisa mengkreasi serangan sekaligus mencetak gol. Smith Rowe telah melepas 11 umpan kunci dari laga yang dimainkan, hanya kalah dari Saka. Itu dia 7 besar pemain Arsenal dengan rating paling tinggi versi WhoScored. Kalau menurut kalian siapa, Gan? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy. Bye.